هذه الثروة هي السبب وراء عظمة آمون وقوته. الإله آمون. Setelah mengambil harta Amun, para pendeta lalu mendatangi lumbung dan membayar dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu 3 kali lipat. Mereka juga dipermalukan oleh petugas yang membuat semua warga mentertawakan mereka. Para warga juga mengungkapkan jika hadiah dan persembahan dari rakyat untuk dewa malah dipakai oleh para pendeta demi diri mereka sendiri. Sementara itu Zulaiha yang sekarang hidupnya terlunta-lunta, mulai buta dan tak bisa melihat karena setiap harinya dia hanya bisa menangis. Kedua pelayannya pun kembali ke istana untuk menemui Zulaiha dan membuatkannya makanan. Mereka berdua sangat merasa kasihan dengan mantan majikannya itu dan berharap bisa tinggal di istana lagi, karena sejak kecil mereka berada di sana dan tak memiliki tempat tinggal lagi. Zulaiha pun menyetujui jika mereka berdua tinggal di sana bersamanya. Setelah beberapa tahun peperangan berlalu, kembalilah tentara Mesir dengan dipimpin oleh Panglima Huramuf dan Rudamun. Mereka disambut oleh para warga yang sudah menunggu di tepi kota Thebes, Mesir. Setelah itu, Huramuf dan Rudamun menemui Akhnatun untuk melaporkan kemenangan peperangan Mesir melawan musuh. Akan tetapi, Akhnatun tidak mau untuk mendengarkan berita tentang penjarahan dan pembantaian musuh. Namun, ia tetap mengapresiasi kegigihan Huramuf dan Rudamun yang sudah menjaga Mesir dari serangan musuh-musuh mereka. Sementara itu para pendeta terlihat lagi sedang membeli gandum yang kali ini dipergoki oleh Yusuf dan disindir oleh para warga Mesir di sana. Tanpa sadar, Bendahara Kuil mengatakan kepada Yusuf jika harta Amun sudah terkuras habis akibat terus membeli gandum dari pemerintah. Ia tanpa sadar membawa berita baik kepada Yusuf yang langsung disampaikan kepada Akhnatun bahwa sekarang kuil Amun sudah kehilangan pundi-pundi kekayaannya. Yusuf juga menyarankan kepada Akhnatun untuk segera mengumumkannya ke seluruh Mesir jika agama resmi Mesir adalah agama Tauhid. Akhnatun pun langsung menyuruh agar Huramuf segera menyerahkan pasukan untuk mengumumkan agama di Mesir adalah agama Tauhid. Dan mulai sekarang penyembah Amun adalah tindak kriminal di negeri Mesir. Yusuf juga mengatakan bahwa mereka harus bersiap menghadapi perlawanan dari kuil dan semua pasukan Mesir harus disiagakan penuh. Mungkin saja mereka harus terpaksa menggunakan kekerasan nantinya. Huramuf pun segera menyuruh prajuritnya untuk segera melaksanakan perintah Akhnatun tadi. Di dalam hatinya, Huramuf berpikir jika dia sangat menghargai kuil Amun, akan tetapi dia lebih mementingkan perintah dari Akhnatun karena dia menganggap bahwa Akhnatun adalah titisan dari dewa. Para pasukan pun segera mengumumkan ke seluruh penjuru Mesir jika saat ini agama resmi Mesir adalah agama Tauhid dan penyembah Amun adalah tindak kriminal. من اليوم عبادة آمون أصبح دين التوحيد. أيها الكاهن، أراك كثير الثقة بنفسك حتى تعترض على أوامر الحاكم. وهل أخناتون هو من أمرك السجن؟ عليكم بترك عبادة آمون وسائر تماثيل الآلهة. Hal itu membuat beberapa warga bercekcok karena berbeda pendapat satu sama lain. Ketika ada warga yang sedang menghina Amun, Malik datang dan menghentikannya. Malik berkata jika mereka tidak boleh untuk menghina dewa-dewa mereka. Akan tetapi warga itu sudah muak dengan semua pendeta yang telah menindas rakyat-rakyat kecil. Sementara itu, di kuil Pak Diamon mulai menyarankan Anik Maho untuk segera memerintahkan para pasukannya membereskan Akhnatun dan Yusuf agar semua masalah ini akan berakhir. Akan tetapi, Anik Maho terlihat tidak berani untuk menyerang secara langsung pasukan pemerintah karena mereka sudah tidak mempunyai harta lagi untuk menyewa pasukan. Hal tersebut membuat Pak Diamon merasa jika Anik Maho hanya bisa duduk dan menonton kesuksesan Yusuf saja. Ia pun akhirnya memutuskan sendiri untuk menjalankan rencananya membunuh Yusuf dan Akhnatun. Sebelum itu, dia sempat membunuh penganut agama Tauhid di luar kuil yang sedang berdebat dengan penyembah Amun. وعرفته فأخبرني عسى أن أعرفه. رب يوزرسيف هو ذاك الذي يحق. نعم، إن الآلهة لا تليق بها الربوبية. Kejadian itu membuat Akhnatun sangat marah dan menyuruh agar Huramuf segera menangkap pelaku pembunuh itu dan kembali mengumumkan jika sekarang penyembah Amun akan dihukum sangat berat.
Ternyata karena ketakutan, Padiamon kembali berdiskusi dengan Anik Maho tentang rencana mereka untuk segera mengalahkan Yusuf. Terlihat mereka sekarang berbeda pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Padiamon yang menyarankan agar mereka segera menghajar lumbung gandum dan mengambil beberapa gandum lalu membakar sisanya. Akan tetapi Anik Maho tidak menyetujuinya karena hal tersebut sama saja bunuh diri bagi mereka. Pada akhirnya Padiamon akan bergerak sendiri dengan pasukannya karena dia sudah kesal dengan Anik Maho yang hanya berdiam diri saja. Padiamon langsung mengerahkan para pasukannya untuk segera menjarah lumbung dan menyuruh agar mereka semua menyamar sebagai pembeli. Dan ketika ada aba-aba dari Padiamon, mereka harus langsung mengambil beberapa gandum, lalu setelah itu membakar sisanya. Rencana itu pun berhasil dilakukan oleh mereka yang mengakibatkan terjadi huru-hara di lumbung dan mengakibatkan beberapa korban berjatuhan di sana. Pada akhirnya Yusuf dan Malik pun datang ke lumbung menghentikan perbuatan Padiamon dan para prajuritnya itu. Akan tetapi Yusuf sedikit terlambat karena beberapa lumbung sudah terbakar. Sahabat Yusuf yang jadi petugas lumbung meninggal dunia. الشكر لله. كان يليق بك أن تموت كرجال الله. Padiamon yang terluka akibat sabatan pedang dari Malik kembali ke kuil untuk menemui Anik Maho. Di sana, Anik Maho langsung memarahi Padiamon karena ulahnya itu pasti pemerintahan Mesir tidak akan tinggal diam dan bahkan mereka akan segera menyerang kuil. Anik Maho pun segera akan menemui Anatun dan meminta maaf serta menyerahkan Padiamon kepadanya sebelum pasukan pemerintah menyerang kuil. Akan tetapi Padiamon langsung mengancam Anik Maho jika dia tidak mau untuk diserahkan kepada Anatun, dan sekarang dialah yang akan memimpin kuil untuk mempertahankannya. Padiamon juga menyuruh prajuritnya untuk segera mengurung Anik Maho dan barang siapa yang akan melepaskannya maka dia harus langsung dibunuh. Anik Maho yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memerintahkan kepada pendeta untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Padiamon itu. Mereka mulai mengundang para warga untuk masuk ke dalam kuil dan berencana mempersenjatai mereka untuk melawan tentara Mesir. Para warga diiming-imingi makanan dan minuman enak di dalam kuil agar mereka semua masuk ke dalam. Di dalam kuil, para pendeta mulai menghasut para warga agar mereka berani untuk melawan orang-orang beragama tauhid, bahkan Ahnatun yang telah menghina Amun. Sementara itu Yusuf melaporkan kepada Ahnatun jika lumbung gandum telah diserang oleh Padiamon dan pasukannya yang mengakibatkan mereka kehilangan beberapa gandum dan juga korban. Kejadian itu membuat hati Yusuf sangat terluka. Kemudian Huramub menyarankan agar Ahnatun segera menghukum pelaku penyerangan ini. Pada akhirnya Anatun memerintahkan Huramub untuk segera menduduki kuil Amun, menghancurkan berhala-berhalanya, lalu mengusir para pendeta dari sana. Anatun memerintahkan Huramub agar mengusahakan tidak ada korban di kejadian ini dan hanya menangkap para pelaku yang harus dihukum berat. Huramub pun segera melaksanakan perintah Anatun dengan membawa para tentara الحاكم أخناتون إلى قائد جيش مصر هورنهوب. Akan tetapi Padiamon yang memimpin kuil tidak begitu saja menyerahkan kuil kepadanya. Terjadi peperangan yang membuat beberapa korban berjatuhan dan pada akhirnya pintu kuil bisa dijebol oleh para tentara yang langsung membuat Huramub berhadapan dengan Padiamon 1 lawan 1. Dengan mudah Huramub mengalahkan Padiamon dan langsung membunuhnya di depan kuil Amun.
Huramuf mengatakan jika para warga tidak segera keluar dari kuil, maka mereka semua akan terkena hukuman yang sangat berat. Semua warga yang ketakutan pun langsung berhamburan keluar dan hanya menyisakan para pendeta di dalamnya. Anik Maho pun segera keluar untuk berdiskusi dengan Huramuf di depan kuil. Ia meminta sedikit waktu untuk bermusyawarah dengan para pendeta lalu akan segera meninggalkan kuil Amun. Huramuf yang sangat menghormati Anik Maho pun mengiyakan permintaan darinya itu. Akan tetapi Yusuf yang segera datang mengatakan jika Anik Maho adalah orang yang sangat licik dan tidak boleh diberi kesempatan untuk menyusun rencana. Dia pun segera masuk ke kuil dan akan menghancurkan patung Amun tersebut. Anik Maho tidak begitu saja menyerahkan Amun kepada Yusuf, akan tetapi para pendeta digertak oleh Huramuf yang membuat mereka semua ketakutan. Dan ketika Yusuf membuka peti dari Amun, ia sangat terkejut karena Amun tidak ada di dalamnya. Anik Maho pun mengatakan jika Amun telah terbang tinggi ke langit dan dia akan kembali pada waktunya untuk membalaskan dendam. Namun Yusuf merasa ada kejanggalan yang ada di bawah peti Amun. Dia pun langsung menggeser peti itu dan menginjak lantai di bawahnya. Yang ternyata Amun ada di dalam bersama dua pendeta yang melindunginya. Yusuf pun menyindir Anik Maho jika Amun tidak melambung tinggi ke langit, akan tetapi ia menunggik ke dasar jurang. Hal itu membuat Anik Maho dan para pendeta merasa malu karena muslihat mereka selama ini akhirnya terbongkar oleh Yusuf. Mimi Sapu pun langsung mengutuk Anik Maho yang telah menipu warga Mesir selama ribuan tahun. Yusuf lalu menyuruh agar Huramuf segera memenjarakan para pendeta yang akan diadili nantinya. Anatun langsung menyambut Yusuf karena telah membongkar semua kebusukan dari para pendeta kuil, serta mengatakan jika ini adalah kemenangan ajaran Tauhid atas penyembah berhala di Mesir. Dan mulai hari itu juga Anatun menyuruh agar menghapus semua nama Amun di prasasti sejarah yang ada di Mesir. Dia juga memerintahkan agar Anik Maho dan para pendeta dihukum seumur hidup hingga mati.